Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Lutfi dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Islam yang berjudul Sistem Kebijakan Moneter Islam. Berikut pengertian dari Sistem Kebijakan Moneter Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar menurut syariat Islam, serta upaya pengendalian atau pengarahan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Terdapat juga tujuan dari sistem kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter dalam Islam memiliki tujuan untuk mencapai kestabilan moneter dengan menstabilkan peredaran uang. Sejarah perkembangan sistem kebijakan moneter Islam. Berikut saya tampilkan di slide PowerPoint saya. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan. Sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi yang lain. Kemudian, adapun manajemen sistem kebijakan moneter Islam. Adapun manajemen sistem kebijakan moneter Islam adalah penghapusan suku bunga dan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, sehingga akan menghilangkan inisiatif orang untuk memegang uang, sehingga mendorong orang untuk melakukan qard, penjualan muajal, dan mudharabah. Kebijakan dan instrumen-instrumen sistem moneter Islam. Yang pertama adalah mazhab ijtihaduna, yang kedua mazhab mainstream, dan yang ketiga mazhab alternatif. Mazhab ijtihaduna pada masa awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak ada sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi, hampir tidak ada alasan untuk mengubah penawaran dan permintaan uang karena kredit pada waktu itu hanya berlaku di antara pedagang saja. Instrumen moneter yang digunakan adalah promissory notes atau bill of exchange. Yang kedua adalah mazhab mainstream. Tujuan dari kebijakan moneter adalah memaksimalisasi sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang instrumen kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang. Yang ketiga, mazhab alternatif. Sistem moneter yang dianjurkan oleh mazhab ketiga ini adalah shuratic process, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektorial. Adapun aplikasi instrumen moneter Islam di Indonesia seperti giro wajib minimum atau GWM, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah, dan sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Dan yang terakhir, peranan uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Di dalam sistem moneter Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar dan uang sebagai alat satuan hitung. Dalam sistem ekonomi kapitalis dan Islam sama menggunakan fungsi uang sebagai unit penukar dan unit penghitung. Benda menjadi uang apabila diterima oleh semua masyarakat dan dicetak oleh negara atau instansi terkait. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besar kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran barang. Baiklah, dari penjelasan presentasi saya dapat ditarik kesimpulan bahwa
Sistem moneter yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan pasar keuangan lainnya pada dasarnya harus didesain dan diarahkan sedemikian rupa agar benar-benar dapat meningkatkan peranan sektor real dalam kegiatan ekonomi, sehingga tujuan-tujuan utama dari sebuah sistem ekonomi dapat tercapai. Begitu juga dengan sistem moneter Islam. Sistem ini diharapkan tidak hanya memperbanyak uang yang beredar, namun bagaimana mampu meningkatkan kinerja sektor real. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.